Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Fiska dengan NIM 211528. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi komunikasi antar pribadi yang diampu oleh Ibu Miska Zulfa. Baiklah, saya akan menjelaskan materi apa itu komunikasi antar pribadi. Definisi komunikasi antar pribadi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan antara dua orang atau di antara sekelompok kecil orang dengan beberapa efek dan beberapa umpan balik seketika. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan materi sejarah perkembangan komunikasi antar pribadi. Seorang ilmuwan sosial yang melakukan observasi serius terhadap konsep-konsep yang dibahas dalam komunikasi antar pribadi. Konsep-konsep tersebut sampai sekarang masih menjadi perdebatan para ilmuwan maupun komunikasi. Perkembangan sejarahnya dibagi menjadi 3, yaitu perkembangan pada tahun 1920-an, perkembangan pada tahun 1930-an, perkembangan pada tahun 1940 sampai 1950-an. Nah, pada tahun 1960-an, komunikasi antar pribadi ini memulai berkembangannya pada tahun ini. Dan setelahnya, komunikasi antar pribadi mulai menemukan bentuknya sampai seutuhnya, menjadi bisa satu bidang studi tersendiri dalam ilmu komunikasi. Nah, materi yang kedua yaitu ada fungsi komunikasi antar pribadi. Fungsi komunikasi antar pribadi ini adalah berusaha untuk meningkatkan hubungan insan, menghindari dan mengatasi konflik-konflik pribadi, mengurangi ketidakpastian sesuatu, serta berbagai pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain. Yang ketiga, landasan pelaksanaan komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan menggunakan media telepon atau tatap muka, dan terjadinya interaksi dialog di antara keduanya dengan bahasa yang biasanya informal dan mempunyai maksud serta tujuan tertentu untuk saling bertukar pikiran dan perasaan dengan tujuan adanya hubungan timbal balik serta kesamaan pemahaman dari komunikasi tersebut. Karakteristik komunikasi antar pribadi meliputi beberapa hal, yaitu dimulai dengan diri pribadi, bersifat transaksional, mencakup aspek-aspek isi pesan, dan hubungan antar pribadi. Adanya kedekatan fisik antara pihak-pihak yang berkomunikasi, melibatkan pihak-pihak yang saling tergantung satu dengan lainnya. Dan yang keempat atau yang terakhir, ada strategi layanan komunikasi antar pribadi. Perkembangan pemrosesan pesan adalah kemampuan individu dan motivasi untuk memproses informasi. Orang yang kemampuan individu dan memotivasi pemrosesannya rendah bisa menggunakan jalur sentral untuk mengubah sikapnya. Sebagai contoh, tingkat pendidikan dan pengalaman membuat orang berbeda-beda dalam melihat urgensi informasi. Mereka yang berpendidikan lebih rendah sangat mungkin lebih mudah menerima informasi tanpa memprosesnya terlebih dahulu. Pesan informasi bisa diberikan secara langsung menuju pesan utama. Strategi komunikasi interpersonal merupakan rencana yang telah dipilih untuk berinteraksi terhadap seseorang dengan tindakan yang akan dilakukan guna mencapai suatu tujuan bersama. Strategi juga sebagai metode yang digunakan agar meminimalisir tindakan yang tidak baik. Nah, sekian dari penjelasan materi komunikasi antar pribadi dari saya. Selebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun, dan saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.